Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto di channel @forex by Halim. Hari ini kita kedatangan tamu lagi yang pernah dulu ada di channel saya, namanya Pak Alfa Poriasis. Dia dari Makassar, kebetulan lagi singgah ke Jakarta. Hari ini kebetulan Pak Alfa ini ingin menjelaskan sedikit tentang broker-broker. Jadi Pak Alfa ini ingin sebenarnya agar teman-teman itu ngerti tentang broker-broker itu sendiri, karena broker-broker sangat banyak ya di Indonesia maupun di dunia. Nanti Pak Alfa akan bikin channel YouTube yang merupakan suatu explanation atau penjelasan tentang broker. Jadi mungkin Pak Alfa akan jadi pakar broker ya Pak ya, pakar broker forex. Nah, jadi pakar broker forex katanya kalau mau nanya Pak Alfa karena sudah trading di mana-mana, jadi Pak Alfa tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing broker. Nah, di dalam channel YouTube hari ini saya akan membahas tentang mekanisme soal broker luar dan broker lokal, ya kan? Karena kita tahu di dalam broker lokal ini kita ada di bawah peraturan Kementerian Perdagangan, di bawah Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, dan rules yang ada di dalam broker lokal tersebut semua ada di dalam website bapepti.go.id. Nah, sementara kalau di broker luar itu sendiri kita lihat regulasinya sangat luas dan sebagainya. Mungkin Pak Alfa bisa jelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari broker lokal maupun broker luar. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak Alfa. Oke, baik. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya ingin menjelaskan dulu pertama-tama tentang broker lokal. Broker lokal itu apa? Ya. Jadi broker lokal itu adalah broker yang dinaungi oleh Bapepti. Nah, Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, jadi broker lokal itu berarti broker yang dinaungi di bawah negara Indonesia. Jadi di bawah regulasi negara Indonesia. Nah, sedangkan kalau broker luar, berarti broker yang tidak dinaungi oleh negara Indonesia. Ya, cara membedakan antara broker lokal dan broker luar, ya kita tinggal cek saja dari website bapepti.go.id. Ya, seperti itu. Kalau misalnya brokernya tidak ada di website tersebut, berarti kategorinya broker tersebut adalah broker luar. Ya, seperti itu. Nah, Pak Alfa, broker luar atau pialang luar itu biasanya kan punya banyak regulasi juga ya kan? Karena gini, betul. karena pasti broker luar itu walaupun tidak terdaftar di regulasi Indonesia, mereka pasti terdaftar di regulasi suatu negara tersebut. Iya, betul. Misal sebagai contoh, broker A terdaftar di Inggris, mereka kan ada regulasi dan sebagainya. Kemudian ada yang terdaftar di Australia, ada yang terdaftar di Rusia dan lain-lainnya. Nah, kira-kira patokan untuk memilih broker luar yang bagus itu gimana Pak? Kita lagi bahas broker luar dulu nih. Patokan untuk memilih broker luar yang bagus yang paling gampang adalah kita tinggal lihat saja regulasinya dari negara mana, ya. Karena seperti halnya kita ketahui bahwa untuk perdagangan forex sendiri itu dipegang oleh 7 mata uang, ya. Yang pertama USD, kemudian pound sterling, kemudian euro, kemudian Aussie, kemudian Kanada, kemudian New Zealand dan yen. Oke. Ya. Nah, sekarang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ya tentu saja adalah USD. Nah, berarti untuk memilih broker luar yang memang betul-betul kredibel, berarti yang kita cari adalah yang mata uangnya yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, regulasinya berarti di Amerika Serikat dong? Ya, tentu saja regulasinya Amerika Serikat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin disusul oleh regulasi-regulasi yang Inggris, kemudian regulasi-regulasi Eropa, negara-negara Eropa, Australia, dan kemudian disusul dengan Australia dan negara-negara yang lain. Ya, seperti itu. Oke, jadi patokannya dari mata uang yang paling banyak diperdagangkan. Mata uang yang paling banyak diperdagangkan, dan kita lihat juga dari negaranya. Karena kan kita tahu sendiri Amerika Serikat itu kan bisa dikatakan negara nomor 1 di dunia. Jadi pasti bisa dipastikan bahwa semua regulasi yang berasal dari sana itu pasti diseleksi dengan ketat. Ya, seperti itu. Oke, kalau setahu saya di Amerika itu ada mereka ya di negaranya sendiri gitu, ada tidak mengizinkan seperti orang di luar non Amerika atau di luar warga negara Amerika untuk bertransaksi di broker yang tidak terdaftar di Amerika. Apakah itu benar? Betul. Jadi kalau kita ingin bertransaksi di broker Amerika, kita tidak akan mendapatkan regulasi Amerika. Jadi kita akan mendapatkan biasanya regulasi dari negara lainnya. Tetapi broker tersebut itu broker yang terdaftar resmi di regulasi Amerika. Cuma kalau misalnya terjadi masalah, berarti yang kita komplain bukan ke regulasi Amerikanya, tetapi regulasi ke negara lain yang biasa kita sebut dengan negara offshore.
Oke. Jadi selain negara, tadi balik offshore. Karena kalau misalnya dia terdaftar di Amerika, apakah dia bisa mendaftar juga di Inggris atau di Australia dan lainnya? Kalau dia misalnya brokernya terdaftar di Amerika, ya dia bisa mendaftar juga di regulasi Inggris. Tergantung dari kalau brokernya itu memiliki kantor di negara tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya broker Amerika mau buka kantor di Inggris, berarti dia mendaftar di regulasi negara Inggris. Regulasi Dia negara Inggris. mau buka kantor di Australia, berarti dia mendaftar di regulasi negara Australia. Seperti itu. Nah, kalau tadi ada bicara soal offshore ya. Jadi misalnya gini, Ya. offshore itu kan negara, ya kalau istilah offshore itu lepas pantai lah ya. Iya, Nah, iya. negara-negara yang sorry to say mungkin dibilang karena di luar 7 negara tadi, di luar Iya, 7 negara yang paling betul. banyak penggunaan mata uangnya. Betul. Biasanya saya sering dengar komplainan misalnya negara-negara offshore ini boleh dibilang kredibilitasnya kurang. Apa Betul. demikian? Kenapa? Betul, Kenapa betul. begitu? Apa bandingannya? Apa perbedaannya dengan broker-broker yang terdaftar di negara-negara ya di antara 7 negara tadi? Karena kalau broker offshore itu kan dia kan bebas pajak. Oke. Dia kan bisa dikatakan bebas pajak karena di situ kan pajaknya agak ini ya, nggak terlalu seketat ini. Oke. Nah, Auditornya beda ya mungkin. Pak, ya? Auditornya beda, sehingga karena bebas pajak makanya dari brokernya sendiri itu dia sering mempermainkan transaksi nasabah. Oke. Jadi transaksi nasabah dicurangi atau bagaimana. Jadi dengan catatan kalau misalnya dari sisi broker, kalau saya curangin nasabah, ya regulasi saya kan nggak terlalu ketat. Nah, seperti mungkin itu. sanksinya lebih ringan. Sanksinya lebih ringan. Apa mungkin ada juga seperti mungkin jaminan dan sebagainya? Karena kita tahu contoh di broker piutang lokal ya. Iya, iya. Untuk membuka satu broker lokal itu diperlukan suatu margin minimum atau misalnya kita bilang sebagai bentuk capability atau kemampuan dari broker tersebut untuk membuka perdagangan derivatif di Indonesia. Iya. Misal contoh, kalau lupa saya tidak ingat secara pasti, tapi mungkin kalau nggak salah nilainya sekitar 25 miliar kalau nggak salah. Iya, iya. Bahkan untuk buka cabang minimal harus tambahan 5 miliar lagi. Iya. Nah sekarang kalau di broker luar tuh kira-kira ada nggak aturan seperti itu? Wah, kalau di broker luar pasti untuk regulasi NFA itu saya dengar itu sampai ratusan miliar juga untuk untuk mendapatkan izin ya mendapatkan sebagai izinnya. sebagai Ya. broker yang kredibel dan punya capability untuk itu. Iya. Bahkan kalau di sana kan memang dana jaminannya harus besar karena kalau dia berbuat curang itu dendanya juga nggak tanggung-tanggung gitu loh. Oh, bahkan kalau nakal pun bisa dicabut izinnya. Ya? Iya, bisa dicabut izinnya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi misalnya Pak. Berbicara soal broker luar, biasanya mereka punya penggunaan leverage yang berbeda-beda ya, Pak ya, kalau Betul. dibandingkan dengan broker lokal gitu Betul, kan. betul. Ada yang setahu saya mungkin broker leverage-nya mungkin kecil, ada juga yang besar. Nah, apakah itu karena mereka menganut satu regulasi yang intinya di sana itu dia bisa mempermainkan regulasi tersebut, leverage itu untuk sesuai dengan regulasi tersebut, ataukah mungkin memang ada ketentuan khususnya, Pak, dari pemerintahnya? Kalau kita berbicara dari regulasi, dari Amerika sendiri pun itu pun nggak bisa lebih dari 1:100, Pak. Oke, Untuk kenapa leverage-nya. begitu ya? Ya, saya kurang tahu itu. Apa Mungkin menimbang dari- tingkat risiko dan sebagainya? bisa jadi. Bahkan di Oke. Amerika itu kan dia kan harus aturannya FIFO. Jadi Oke. first in, first out. Jadi apa yang pertama diambil, lah itu juga yang harus keluar. Itu salah satu nanti mungkin yang akan dibahas lebih lanjut ya, Pak ya, dari broker-broker tersebut. Jadi Oke. seperti itu. Dan memang kalau dari segi itu ya memang tiap negara itu memang punya aturan yang berbeda-beda. Biasanya semakin bagus negara itu biasanya leverage-nya justru akan semakin kecil. Oke. Gitu. Mana saya dengar di Eropa cuma 1:20 ya, Pak ya? Ya, 1:20. Inggris kalau nggak salah 1:30, Pak. Nah, dulu Ya, dia juga saya dengar sih, ini mungkin saya baca-baca ya mungkin karena salah satunya banyak transaksi yang mengakibatkan kerugian nasabah karena melebihi daripada ekuitasnya. Iya, betul. Sehingga berpengaruh terhadap dari broker itu sendiri. Jadi artinya Iya. begini, pada saat itu sudah terjadi sampai negatif balance, di mana terjadi suatu fluktuasi harga yang mengakibatkan ekuitas nasabah sampai di bawah 0, Iya. maka pialang harus bertanggung jawab ya. Iya, betul. Mungkin kepada banknya atau kepada liquidity Iya, providernya. iya, kepada Karena kan liquidity si broker ini memberikan leverage yang terlalu tinggi kepada nasabah. Iya. Sehingga pada saat terjadi lonjakan harga yang berlawan dengan posisi nasabah, Iya. sehingga si broker ini harus bertanggung jawab ya. Betul. Ini kalau nggak salah saya dengar waktu itu pernah terjadi tahun 2014 pada saat mata uang US dollar Swiss itu menguat, US dollarnya melemah ya terhadap Swiss franc karena ada
penurunan suku bunga kalau nggak Iya, salah. isunya. Dan mengakibatkan sehingga banyak nasabah mengalami ekuitas menjadi negatif ya. Iya, Dan betul. tentu saja kalau sebagai nasabah saya pasti nggak mau bayar gitu kan. Logikanya begitu kan, karena Dan ekuitas broker nasabah. juga banyak yang bangkrut pada saat itu. Nah, itu mungkin karena regulasi yang lebih ketat akhirnya Iya. memungkinkan bahwa si pembuat regulator membuat aturan leverage yang lebih kecil ya. Iya, betul. Oke. Nah, oke Pak, sorry. Mungkin nanti Pak Alfa akan jelaskan lebih detail lagi mengenai broker-broker luar itu mungkin satu persatu ya. Karena kan saya pribadi tahu mungkin masing-masing broker tuh punya plus minus ya Pak ya. Iya, betul. Tidak ada broker yang sempurna. Apa aja Pak dasar tolok ukur nanti mungkinan disampaikan oleh Pak Alfa? Jadi pertama yang kita lihat adalah company profile-nya, kemudian depo WD-nya, kemudian produknya, kemudian fasilitasnya. Jadi fasilitas dari customer support-nya dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Dari segi cara transaksinya. Jadi ada beberapa transaksi yang mungkin aturan trading rule-nya. Trading rules ya. Oke. Trading Ada rules beberapa. beda-beda ya Pak ya. Ya, tiap broker beda-beda. Ada yang boleh ditahan berapa menit, ada yang nggak boleh, dan seterusnya. Ada yang boleh pada saat... scalping ya Pak ya. Ya, ada yang boleh trading pada saat news, ada broker yang nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi tiap broker tuh pasti punya term atau trading rules yang berbeda-beda ya Pak? Ya, jadi tidak ada satupun broker yang sempurna. Oh ya Pak, sekarang lagi hangat nih Pak di broker lokal nih. Ya. Berita terbaru dari peraturan Bapepti nomor 9 tahun 21, tanggal 1 Desember tuh menyatakan bahwa mungkin di dalam beberapa waktu pekan ke depan broker lokal boleh menyediakan akun mikro, ya kan? Ya. Kalau dulu akun mikro itu bisa 0,01 ya Pak. Iya. Kalau dulu kan kita cuma ada mini ya. Iya, Sehingga comparison-nya adalah bahwa kalau di broker lokal nggak bisa trading mikro, cuma bisa trading mini gitu kan. Iya. Which is mungkin bagi sebagian orang trading mini ini dianggap resikonya lebih besar gitu kan. Betul. Nah, sekarang kalau ada trading mikro, kira-kira efek dengan broker luar itu gimana Pak? Karena banyak orang tuh mau trading di broker luar. Kenapa? Karena bisa akun mikro gitu. Sekarang di broker lokal ini ada akun mikro. Kira-kira ada impact nggak ya terhadap broker luar? Wah, ini seru ini. Kalau mikro, sudah ada mikro, pasti udah bisa bersaing lah lokal dengan luar. Sudah nggak kalah. Karena kan dulu kan orang kan bisanya kan harus minimal depositnya kan 10 juta. Karena orang kan berpikir untuk tradingnya di akun mini. Nah, tetapi kalau misalnya dengan adanya akun mikro, ya berarti deposit 1 juta pun bisa. Karena kan nolnya kan berkurang 1, Pak. Betul. Ya, seperti itu. Jadi mau depo kecil pun nggak ada masalah. Jadi ya ibarat ini kan semakin kecil dananya kan ibarat dia kayak segitiga piramida. Orang yang punya dana besar itu yang berada di puncak. Nah, tapi kalau orang yang dananya kecil itu kan mencakup semakin banyak. Maka bisa dipastikan kalau dengan adanya akun mikro, maka jumlah member yang masuk itu akan semakin banyak. Jumlah klien yang trading di broker lokal kemungkinan akan semakin besar. Pasti, bisa dipastikan akan bertambah karena semua yang segmen bawah itu kan piramida, dia berada di segmen piramida yang paling bawah, yang paling banyak jumlahnya. Nah, sementara ini Bapepti selalu menggadang-gadang bahwa broker luar itu adalah broker yang ilegal, Pak. Kenapa kira-kira begitu? Ya karena nggak bayar pajak ya Pak itu ya? Ya karena kalau broker luar kan masuk Indonesia kan berarti kan dia nggak bayar pajak, nggak perlu bayar 25M yang Bapak sampaikan tadi, seperti itu. Jadi ya dia tinggal masuk aja, orang tinggal daftar ya enak gitu loh. Ya seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya broker lokal yang menggunakan akun mikro, kemungkinan juga kan di sana tidak ada perbedaan selisih kurs juga ya Pak ya? Ya, mungkin juga daya tarik tersendiri ya? Ya paling itu mungkin komisi aja paling Pak dengan komisi, swab ya. Tapi broker luar pun banyak yang kasih swab juga. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah sih. Sangat bisa bersaing lah. Nah, oke Pak, lanjut sebenarnya. Nah, mengenai tentang broker lokal ini Pak, broker lokal ini kan di Indonesia cukup banyak ya Pak ya? Iya. Nah, tentu saja masing-masing ada plus minus lah ya penawaran, jadi fasilitas maupun support dari office itu sendiri. Tapi dengan adanya penggunaan akun mikro, otomatis kan pasti ada mungkin peningkatan fasilitas juga ya Pak ya? Nah, Bapak tahu pernah dengar namanya semacam copy trade Pak? Iya, tahu di broker luar copy trade. Nah, copy trade ini kan biasanya di broker lokal ini bukan merupakan satu fasilitas ya? Iya, betul. Tapi lebih ke arah penggunaan piranti lunak atau kita bilang tambahan ya? Iya. Karena peraturan di broker lokal itu menyatakan bahwa penggunaan piranti lunak itu bukan dari broker tapi dari penyedia ya? Dari penyedia. Nah, kira-kira ini akan impact juga nggak ya Pak? Ya, ini sebenarnya yang bikin rame broker luar itu kan karena adanya copy trade dengan PAM itu kan. Cuma kan di broker lokal kan kita kan terkendalanya kan masalah undang-undang. Jadi masalah undang-undang karena kan copy trade sistemnya itu
itu langsung dari broker. Jadi dia langsung mengambil karena kan penyedia itu menyediakan jasa, kemudian keuntungan dari penyedia adalah mengambil sharing profit. Nah, maka sharing profit itu harus dipotong langsung dari akun nasabah. Nah, sebentar Indonesia nggak bisa kan? Di Indonesia itu kendalanya adalah masalah undang-undang. Pialang itu nggak boleh memotong dana langsung dari akun nasabah. Nah, disitulah kendalanya. Berarti kan copy trade-nya itu berarti murni independen, bukan dari pialang itu. Nah, di situ. Udah mungkin pasti ya berarti ya. Nah. Tapi kalau misalnya yang bikin rame broker luar kan sebenarnya itu copy trade. Tapi kalau misalnya orang yang mau trading manual ya nggak ada masalah sih. Pasti dia akan senang juga untuk menggunakan itu tanpa menggunakan copy trade. Ya, seperti itu. Oke, berarti otomatis nanti apabila terjadi profit sharing harus kembalikan dulu kepada nasabah baru dibagi kepada penyedia jasa ya. Iya. Jadi resikonya ada di penyedia jasa, bisa saja nasabahnya nggak bayar. Oke. Nah, kemudian gini Pak, satu lagi nih. Mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di broker luar dan pun broker lokal soal mengenai regulasi, sebenarnya kalau kita lihat secara tidak langsung, kenapa masih banyak masyarakat Indonesia cenderung beranggapan bahwa broker luar tuh selalu punya nilai positif gitu ya, lebih bagus dibandingkan broker lokal. Apa stigmanya seperti itu terus atau enggak Pak sebenarnya? Iya, kalau saya sih yang paling utama sih karena spread dan komisi sih. Oh gitu. Ya, Oke. itu image yang paling banyak berkembang di luar itu. Kenapa luar lebih bagus ya? Karena masalah biaya, cost. Karena logikanya kita bisa bertransaksi sama, saya bisa sama-sama bertransaksi XAU USD Gold kan. Tapi di broker lokal saya mendapatkan harga yang lebih mahal. Padahal produknya kan sama, profitnya pun sama. Berarti kan otomatis profit yang akan saya dapat di broker lokal lebih sedikit karena saya harus membayar cost tadi gitu loh, berkurang. Nah, itu yang menyebabkan itu. Jadi image yang banyak berkembang itu broker lokal itu mahal. Nah, sekarang ini menarik ini pada saat Indonesia sudah mengeluarkan Bapepti udah mengeluarkan aturan. Nah, kita akan lihat persaingan seperti itu. Apalagi kan sekarang kan udah banyak broker lokal juga yang memberikan free swap. Free swap, Freecom itu udah banyak yang mengembangkan itu gitu loh. Tapi setahu saya kalau aturan Freecom belum ada sih Pak. Mungkin kalau aturan Freecom ini setahu saya di Indonesia memang harus mengenakan komisi, tapi mungkin ke Malaysia dibalikin ya. Karena kan memang ada macam biaya tax juga ya. Iya, betul. Oke. Jadi ke depan nih persaingan akan semakin semakin. Jadi kita nggak jadi buka broker nih Pak. Oke. Kemudian terakhir ya Pak ya. Ya. Terakhir gini. Pak Alfa sendiri sebagai personal profesional trading gitu ya. Melihat kecenderungan adanya broker lokal dan broker luar ini, sebenarnya bagi Pak Alfa sendiri ke depannya akan lebih banyak menggunakan broker lokal atau broker luar nih Pak? Gimana? Kalau saya sih tetap kalau untuk Indonesia sendiri, pasarnya Indonesia sendiri masih tetap lebih menarik broker luar sih. Oke. Karena masalah itu tadi, sistemnya, kemudian fasilitasnya mungkin lebih. Karena broker lokal kan kendalanya kan masalah fasilitas, kemudian produknya juga broker lokal kan terbatas. Karena kan untuk mendaftarkan satu produk di broker lokal kan itu harus melapor ke bursa dan sebagainya kan. Oke, misalnya mau transaksi Turki ya nggak ada ya gitu kan, atau pair eksotik gitu. Pair eksotik. Ya, tapi kendala itu kalau memang itu udah ada mungkin Pak Alfa juga interest untuk di broker lokal aja ya. Iya, betul. Karena bisa coba juga karena kan kalau Pak Alfa sebagai pakar broker dan juga penyedia jasa EA apabila produknya itu memenuhi syarat menggunakan broker lokal apalagi cost-nya murah tidak masalah ya Pak ya? Iya, betul sekali. Tidak masalah ya, karena kita juga nanti mungkin mekanisme yang lebih jelasnya karena setahu saya di dalam peraturan Bapepti itu ada satu undang-undang atau pengertian mengenai tentang bagaimana adanya satu izin sebagai seorang yang memberikan saran sebagai seperti kayak di reksadana ya, mungkin di Pialangnya ada semacam penyedia saran atau hedge fund lah ya, yang punya izin Bapepti bahwa untuk memberikan saran sebagai kepada nasabah atau sebagai klien
bahwa Anda boleh melakukan transaksi A, B, C, D dengan aturan seperti itu. Nah, kalau itu ada aturan seperti itu dan punya izin seperti itu, pasti kita akan jauh lebih maju ya Pak ya? Iya, betul. Karena aturannya semua jelas dan undang-undangnya juga jelas, jadi sehingga nasabah juga pasti dari awal sudah memahami sekali ya tentang resiko-resiko daripada trading itu sendiri. Betul. Oke Pak Alfa, terima kasih banyak atas kedatangannya hari ini. Saya rasa mudah-mudahan Pak Alfa bisa melanjutkan dengan channel YouTube-nya nanti tentang berbagi ide tentang forex broker yang ada di dunia ini ya Pak ya. Karena Pak Alfa kemungkinan akan membahas bukan cuma broker lokal, tapi broker luar, rasa regulator kelas 1 maupun rasa offshore ya Pak ya. Ada plus minus lah Pak ya. Iya. Oke, saya tunggu loh Pak channel YouTube-nya segera. Siap. Makasih Pak. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu. Terima kasih Pak Alfa. Makasih, Pak. Sampai jumpa kembali di channel YouTube @forex by Halim dalam talk show berikutnya. See you.